Pemirsa, lalu apa manfaat nyata dari status baru tersebut dan bagaimana implementasinya bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia? Kita berdiskusi bersama Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana. Selamat pagi, Pak Temi. Selamat pagi, Mas Jason. Terima kasih telah bergabung, Pak Temi. Terima kasih, Pak Temi. Baru saja kita tahu bahwa status dari rekan-rekan ojol ini masuk ke dalam pelaku UMKM. Apa pertimbangannya, Pak, dengan status baru ini sebenarnya? Oke, pertama kita lihat ada beberapa hal ya, aspek karakteristik bahwa memang teman-teman saudara kita ini yang driver ojek online ini kan memang memiliki aset sendiri ya, berupa kendaraan bermotor, helm dan lain-lain, yang secara kriteria dan definisi itu memenuhi persyaratan sebagai pengusaha mikro sesuai dengan PP 7 tahun 2021. Dan kalau kita lihat dari aspek hukum dari Permenhub yang tahun 2019 itu memang bentuk kerja hubungan antara perusahaan aplikasi dengan mereka adalah kemitraan, artinya bukan sebagai tenaga kerja. Selanjutnya kita juga melihat bahwa posisi strategis dari teman-teman driver ojek online ini memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi digital. Jumlahnya jutaan, dan yang perlu saya sampaikan adalah 26,6% dari teman-teman driver ojek online ini itu menggantungkan usahanya hanya di ojek online ini. Jadi kita tetap harus melakukan pelindungan dan akses terhadap program-program pengembangan usaha yang lainnya. Tidak mungkin mereka selamanya menjadi driver ojek online. Jadi kenapa kita ingin mengakui bahwa memang mereka adalah pengusaha mikro transportasi online, gitu Mas Jason. Baik, tapi Pak Temi, mereka ini kan sebenarnya kan mitra dari aplikator begitu ya. Nah, dengan status baru ini apakah nanti secara administrasi juga akan berpengaruh begitu antara status ojol sebagai mitra terhadap aplikator atau seperti apa, Pak Temi? Saya rasa nggak ada pengaruh ya apapun ya, karena saat ini pun juga kan mereka adalah pengusaha mandiri sebetulnya kan, yang memang saat ini memang belum pernah ada yang mengklaim, mengakui dan mengidentifikasi mereka sebagai UMKM, sebagai khususnya pengusaha mikro transportasi online. Jadi saya rasa hubungan dengan platform tidak ada masalah dengan status mereka sebagai UMKM, justru akan semakin menegaskan pola kemitraan yang memang diatur oleh Undang-Undang 20 tahun 2008 agar lebih memberikan keadilan dan kepastian posisi mereka sebagai mitra yang memang saling menguntungkan, saling percaya dan tidak saling merugikan, kan begitu dengan platform nanti. Gitu Mas Jason. Baik, Pak Temi, diharapkan kan banyak manfaat yang bisa diterima rekan-rekan ojol ketika mendapatkan status sebagai pelaku UMKM. Salah satunya kita tahu ada mendapatkan peluang untuk bisa mengakses kredit usaha rakyat misalnya, atau KUR, ada model pelatihan-pelatihan juga yang bisa diberikan. Secara teknis nanti mekanismenya akan seperti apa begitu Pak, dan kapan mereka harus bisa langsung mendapatkan hak-hak mereka ketika mereka sudah berstatus sebagai pelaku UMKM ini, Pak? Oke, jadi gini Mas, benefit yang keuntungan yang mereka dapatkan ya tadi sudah disebutkan ya, bahwa memang akan mereka menerima akses ke kredit usaha rakyat, contohnya lah yang dengan bunga 6%. Selanjutnya kami juga mengikut serta mereka dalam program-program pelatihan untuk kewirausahaan, dan yang paling penting adalah karena kita melihat bahwa memang rata-rata omset mereka dalam 1 tahun tidak mencapai 500 juta, mereka pasti akan bebas pajak. Otomatis itu, omset di bawah 500 juta mereka akan bebas pajak. Selanjutnya kami juga ingin ada kepastian dan kepastian hukum kepada mereka, dan juga bantuan fasilitas lainnya. Nah, kami sudah mengembangkan sistem namanya Sapa UMKM. Dan kami akan minta mereka semua onboarding ke sana untuk bisa mengakses program-program pemberdayaan UMKM yang ada di kementerian kami maupun di kementerian lain. Artinya ini agar mereka tercatat dulu nih, yang memang betul-betul adalah driver online aktif, yang memang betul-betul masih berstatus aktif di dalam menjalankan usahanya. Itu kita ingin mendampingi sehingga mereka punya kedepannya tidak hanya berusaha sebagai driver ojek online, tapi juga mulai mengembangkan usaha seperti tadi disebutkan dari rekan kita di driver online, punya keahlian yang kita akan kembangkan, termasuk tadi aspirasi-aspirasi saran yang memang muncul ya tadi di segmen sebelumnya, kita akan catat itu sehingga nanti menjadi program konkret di kedepannya untuk mereka. Pak Temi, jadi salah satu alasan yang saya baca-baca ini terkait kenapa mereka juga bisa punya akses ke kredit usaha rakyat, diharapkan bisa jadi wirausaha juga, karena kan lebih kepada fleksibilitas waktu yang mereka miliki begitu anggapannya. Tapi pertanyaannya gini, secara teknisnya ketika nanti kredit usaha rakyatnya diberikan kepada mereka, bentuk screeningnya seperti apa Pak? Karena kan ini akan ada jutaan pengemudi ojek online yang punya privilege itu Pak, supaya nantinya benar-benar tepat sasaran begitu dan maksimal penggunaannya Pak Temi.
Oke, pertama mungkin tadi saya bilang tadi ya, mereka harus terdaftar di Sapa UMKM, di aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian UMKM. Sehingga kita bisa tahu nih, memang mereka betul adalah driver ojek online. Dan ini akan kita cek. Sebetulnya gini, simpelnya gini Mas Jason, kalau mereka aktif dalam ojek online, pastikan platform memiliki catatan-catatan transaksi mereka kan. Ini menjadi salah satu aspek atau mungkin kriteria yang memang bisa kita lihat, oh ini memang mereka memiliki repayment capacity. Artinya memang betul-betul, oh mereka memang betul-betul aktif dan memang bisa untuk mengembangkan usahanya. Karena kita kan juga terhubung dengan para platform nantinya. Pada secara teknis ya, kita lihat bahwa memang namanya inovatif credit scoring kita kembangkan, jadi tidak perlu harus melulu ada agunan dan lain-lain. Jadi kita coba akan melakukan pendekatan secara teknologi mengenai digital sehingga mereka memiliki kepastian bahwa memang akses ke pembiayaan akan lebih mudah nantinya. Begitu Mas. Baik, Pak Temi itu tadi lebih kepada akses pembiayaan. Kalau sekarang pengembangan secara SDM-nya begitu. Tadi juga salah satu privilege-nya kan akan diberikan misalnya berbagai pelatihan begitu, berbagai program-program untuk bisa mengembangkan kapasitas dari para pelaku ojek online yang sudah masuk dalam pelaku UMKM. Kedepannya secara spesifik pelatihan atau program-program apa Pak yang akan dilakukan untuk mereka? Gini, karena ini mikro ya, khususnya kita lebih kepada rintisan usaha awal biasanya. Tadi kan ada sebutkan mereka punya skill untuk bengkel, untuk mechanical dan juga untuk bisnis handphone dan lain-lain ya, reparasi. Ini kita coba kembangkan. Pasti kita mesti klasterisasi dulu dong. Mana yang ya, boleh untuk yang arahnya ke mechanical, pembuka bengkel atau gimana, nanti kita akan coba kita identifikasi. Maka tadi kita tercatat secara tidak bisa manual Mas, mau tidak mau mereka onboarding, nanti kan mereka akan lihat nih kecenderungan mereka ingin bikin bisnis apa. Selain daripada bisnis utama saat ini adalah ojek online, mereka kembangkan bisnis apa, kita akan coba carikan skemanya nanti seperti apa. Tapi yang pasti keywordnya adalah tidak mungkin dilakukan pendataan secara manual terhadap teman-teman memang jumlahnya jutaan ini. Tidak mungkin kita melakukan pendataan identifikasi secara manual. Untuk itu diperlukan sistem yang bisa mengintegrasikan nanti program apa yang cocok untuk mereka, apa yang mereka ingin coba untuk kembangkan dari mulai legalitas maupun juga rintisan usahanya seperti apa. Kita nanti akan banyak mitra untuk bisa kita kerjasamakan nanti Mas Jason. Baik, tentu diharapkan dengan status baru ini para pelaku ojek online yang sudah masuk ke pelaku UMKM bisa mendapatkan banyak sekali benefit nanti begitu dan berbagai program pelatihannya bisa juga mengembangkan kapasitas mereka. Terima kasih Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.